Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dengan NIM 213111024 dari kelas PAI 6A. Izin menyampaikan jawaban UAS Akidah Akhlak. Yang pertama, penyebab dekadensi akhlak bangsa Indonesia. Dekadensi akhlak merupakan masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti korupsi, tawuran, perselingkuhan, perjudian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah, penyebab dekadensi akhlak di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor internal terlebih dahulu. Nah, di sini faktor internalnya itu ada kurangnya pemahaman agama. Banyak orang yang kurang memahami nilai-nilai agama dengan baik sehingga tidak mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ada lemahnya keimanan. Keimanan yang lemah membuat orang mudah tergoda oleh perbuatan yang salah dan tidak mampu melawan hawa nafsu. Yang selanjutnya ada kurangnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang kurang maksimal di sekolah dan keluarga membuat anak-anak tidak memiliki landasan moral yang kuat. Yang selanjutnya ada juga krisis identitas. Generasi muda saat ini mengalami krisis identitas sehingga mudah terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada globalisasi. Nah, globalisasi ini membawa arus budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hal ini dapat memicu dekadensi akhlak terutama pada generasi muda. Kedua, pengaruh media. Media massa dan media sosial seringkali menampilkan konten yang tidak mendidik, bahkan negatif. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Ada juga keadaan ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran dapat mendorong orang melakukan tindakan kriminal dan immoral. Selanjutnya ada juga lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah membuat orang merasa untuk melakukan tindakan kriminal dan immoral. Yang selanjutnya, yang B, ada solusi untuk menjadi bangsa yang berakhlak. Nah, untuk mengatasi solusi dekadensi akhlak dan menjadi bangsa yang berakhlak diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, yaitu yang pertama penguatan pendidikan agama. Pendidikan agama perlu diperkuat di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang benar-benar tentang nilai-nilai agama dan membantu masyarakat untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada peningkatan keimanan. Keimanan dapat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti sholat, mengaji, dan berdakwah. Ada juga pendidikan karakter. Pendidikan karakter perlu dimaksimalkan di sekolah dan keluarga. Hal ini penting untuk menanamkan nilai-nilai moral. Yang selanjutnya ada pembinaan identitas. Generasi muda perlu dibina agar identitasnya kuat, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing. Terus selanjutnya ada juga peningkatan kualitas media. Media massa dan media sosial perlu meningkatkan kualitas kontennya agar lebih mendidik dan positif. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran perlu ditanggulangi agar tidak mendorong melakukan tindakan kriminal dan immoral. Penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum perlu diperkuat agar orang tidak merasa bebas untuk melakukan tindak kriminal dan immoral. Penyaringan budaya asing. Budaya asing yang masuk ke Indonesia perlu disaring agar tidak membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Yang kedua ada definisi tauhid triologi.
Tauhid triologi adalah konsep tauhid yang membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, tauhid tentang keesaan Allah dalam rububiyah, yaitu Allah sebagai pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Kedua ada tauhid uluhiyah, tauhid tentang keesaan Allah dalam uluhiyah, yaitu Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Yang ketiga ada tauhid asma wa al sifat, tauhid tentang keesaan Allah dalam asma atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, konsep tauhid triologi ini tidak pernah ada dalam Islam sebelum abad ke-7 Hijriyah. Konsep ini pertama kali ditemukan oleh Ibnu Taimiyah, seorang ulama Islam dari Damaskus, Suriah. Nah, yang B, pencetus dan tujuan tauhid triologi. Konsep tauhid triologi dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah dengan tujuan untuk melawan berbagai aliran sesat yang muncul pada masanya, seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ibnu Taimiyah ingin menegaskan bahwa tauhid adalah tentang keesaan Allah dalam segala hal, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa as-sifat. Dampak negatif tauhid triologi terhadap tauhid sifat 20. Tauhid sifat 20 adalah konsep tauhid yang dikembangkan oleh Imam Asy'ari dalam kurung 263 sampai 324 Hijriah dan para pengikutnya. Konsep ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 20 sifat yang wajib ada padanya. Tauhid triologi memiliki beberapa dampak negatif terhadap tauhid sifat 20. Antara lain, yang pertama, menghilangkan nuansa antropomorfis. Dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah, tauhid sifat 20 menggunakan bahasa yang lebih antropomorfis seperti wajah, tangan, dan mata. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan manusia dalam memahami sifat-sifat Allah. Namun, tauhid triologi menolak penggunaan bahasa antropomorfis ini dengan alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat yang sama dengan makhluk. Hal ini menyebabkan pemahaman tentang sifat-sifat Allah menjadi lebih abstrak dan sulit dipahami. Kedua, membuat pemahaman tentang sifat-sifat Allah menjadi lebih kaku dan statis. Tauhid sifat 20 memungkinkan adanya interpretasi yang berbeda-beda tentang sifat-sifat Allah. Hal ini karena konsep ini tidak memberikan batasan yang jelas tentang bagaimana sifat-sifat Allah itu dapat dipahami. Namun, tauhid triologi membuat pemahaman tentang sifat-sifat Allah menjadi lebih kaku dan statis. Hal ini dikarenakan konsep ini memberikan batasan yang jelas tentang bagaimana sifat-sifat Allah itu harus dipahami. Yang ketiga ada membuka peluang munculnya bid'ah dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Tauhid sifat 20 membuka peluang munculnya bid'ah karena konsep ini tidak memberikan batasan yang jelas tentang bagaimana sifat-sifat Allah itu dapat dipahami. Hal ini menyebabkan beberapa orang menafsirkan sifat-sifat Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tauhid teologi berusaha untuk menutup peluang munculnya bid'ah ini dengan memberikan batasan yang jelas tentang bagaimana sifat-sifat Allah itu harus dipahami. Namun, hal ini justru membuka peluang munculnya bid'ah baru, yaitu bid'ah dalam memahami batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh tauhid triologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.